Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Ageng Kinasi. Saya dari kelompok 33 Kiai Haji Abdul Wahab Khashabullah. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video ini saya akan membahas tentang konsep besaran dan satuan. Besaran dan turunan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, SI yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Nah, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran dalam satuan. Kita mengenal yang namanya satuan internasional asalkan satuannya besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Berikut disajikan besaran pokok yang telah disepakati oleh para ilmuwan. Tabel besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Misalnya, satuan turunan dari luas. Luas itu diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar suatu bangunan. Nah, panjang dan lebar itu satuan pokoknya kan meter. Jadi satuan turunan luas adalah luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan M kali M sama dengan M kuadrat. Tabel besaran turunan bisa dilihat di bawah ini. Besaran turunan terdiri dari kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, luas, volume, tekanan, dan usaha. Dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Pada sistem satuan internasional, ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberikan tanda kurung persegi. Kamu dapat mencari dimensi suatu besaran lain dengan cara mengerjakannya seperti pada perhitungan biasa. Untuk penulisan perkalian pada dimensi, bisa ditulis dengan tanda pangkat positif, dan untuk pembagian ditulis dengan tanda pangkat negatif. Oke, supaya nggak bingung, kalian coba kita tentukan dimensi besaran-besaran berikut ya. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Alat ukur besaran pokok. 1. Mistar. Mistar adalah alat ukur besaran pokok panjang. Alat ini berbentuk plat panjang yang terbuat dari kayu, plastik mika, atau besi, kemudian dilengkapi dengan garis-garis skala pengukuran. 2. Rollmeter. Rollmeter adalah alat ukur besaran pokok panjang dengan jarak pengukuran yang lebih panjang dari mistar. Meteran kecil biasanya mempunyai ukuran panjang 3 meter dan 5 meter, sedangkan meteran panjang yang biasanya dalam bentuk roll terdapat dalam ukuran 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter, dan 100 meter. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur besaran pokok panjang. Alat ini berfungsi untuk mengukur panjang diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman benda. 4. Mikrometer skrap. Mikrometer skrap adalah alat ukur besaran pokok panjang. Alat ini berfungsi untuk mengukur panjang ketebalan benda-benda terbentuk plat atau lembaran tipis seperti seng, kertas, atau kawat. Alat ukur besaran turunan. Speedometer. Speedometer adalah alat pengukur besaran turunan kelajuan atau kecepatan. Speedometer berasal dari kata speed berarti kelajuan dan meter bermakna alat ukur. Speedometer mengukur kelajuan kendaraan darat seperti pada sepeda motor dan mobil. Barometer. Barometer adalah alat untuk mengukur besaran turunan tekanan udara di dalam ruangan terbuka atau tekanan atmosfer. Barometer terbagi menjadi 2 jenis, yaitu barometer raksa atau barometer Forlin dan barometer logam atau aneroid. Dinamometer. Dinamometer merupakan alat untuk mengukur besaran turunan gaya. Dinamometer tidak hanya menggunakan untuk mengukur besaran gaya, tetapi juga digunakan untuk mengukur kekuatan genggaman dan mengukur kekuatan tarikan.
Sekian video pembelajaran dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.